Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu datang dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyaksikan TV, menonton berita atau media-media sosial beberapa minggu ini, sebetulnya ada yang menarik, ya. Ada fenomena yang menarik yang kita saksikan, ya. Apa itu? Para biksu ini melakukan tudong. Tudong ini dalam bahasa Pali, atau artinya perjalanan spiritual. Para biksu ini sudah memulainya dikatakan sejak tanggal 25 Maret tahun 2023. Mereka melakukan perjalanan dari Thailand, lalu mampir di Singapura, sampailah di Indonesia, sampai beberapa kota dilewati, dan akhirnya untuk sampai di Candi Borobudur, ya. Dan dikatakan jarak tempuhnya kurang lebih 2.600 km. Mereka berjalan kaki. Dan tudong ini merupakan suatu tradisi pengembaraan spiritual yang dilakukan oleh para biksu. Mereka meninggalkan biara, tempat tinggal mereka, untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh, ya. Apa tujuan perjalanan ini? Tentu saja mereka ada tujuannya juga. Pertama-tama adalah untuk melepaskan ikatan, ya, segala ikatan yang mereka miliki, mencari kebijaksanaan, menempuh kesucian, dan mengalami apa yang namanya pencerahan, ya. Itulah tujuan akhir mereka. Dan tampaknya kalau kita rasa-rasa, ya, tampaknya perjalanan ini tidak mudah, gitu ya. Pasti di dalam hati mereka ada gejolak, ya, ada suatu pergulatan batin, ya. Dan di dalam perjalanan mereka harus sabar, ya. Mereka harus disiplin, mengelola emosi, tahan uji, ya, tahan pada rasa lapar, dan juga hidup sederhana, ya. Itulah yang pergolakan yang mereka alami. Dan sesungguhnya perjalanan panjang yang mereka tempuh membawa inspirasi bahwa di samping usaha-usaha manusia, kita juga butuh rahmat dari Tuhan, ya. Antara usaha-usaha kita dan juga rahmat dari Tuhan itu sangat penting, ya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, perjalanan sulit yang dialami para biksu, ya, selama perjalanan mengingatkan kita akan perjalanan para misionaris pada zaman dulu, ya, para martir yang mengalami kesulitan, dan juga perjalanan siapa? Ya, Yesus sendiri di dalam hidupnya, ya. Yesus mesti mengalami salib untuk sampai pada kemuliaan, ya. Dan perjalanan hidup pada dasarnya merupakan jatuh bangun, ya. Kita tidak langsung sampai pada kemuliaan,
tapi kita harus mengalami susah senang, jatuh bangun di dalam hidup. Dan ini kesulitan dan tangan adalah hal yang natural. Ya. Semua orang akan mengalami hal ini di dalam perjalanan hidup mereka. Dan ini adalah akan dihadapi setiap kita naik level ke kehidupan yang lebih tinggi. Kita akan mengalami itu semua. Saudara yang terkasih, dengan menyaksikan, mendengar kisah-kisah, atau mengalami sendiri perjuangan hidup di dunia, maka kesadaran ini akan semakin bertambah. Ya. Kesadaran kita akan makin meningkat. Sehingga kita mampu berpikir, kita mampu merasakan, dan juga bertindak lebih dewasa, lebih bijaksana di dalam hidup. Dan orang-orang bijak tentu saja ada beberapa ciri khas yang dimiliki seorang bijak. Pertama-tama, dia punya pengetahuan yang luas, mau mendengarkan orang lain, ya. Dia terbuka pada pendapat orang lain, dia punya kerendahan hati, bisa menempatkan diri dimanapun dia berada, dan juga tentu saja dia bisa mengelola emosinya, ya, di dalam relasi-relasinya. Dan dalam bacaan pertama kita melihat Bin Sirak. Bin Sirak adalah seorang guru pengajar hikmat bagi orang-orang muda pada zamannya. Dan dia membuka sekolah, mengajak anak-anak muda hidup benar dan bisa belajar, sehingga jiwa-jiwa menemukan sukacita dan kemerdekaan. Dan apa yang diajarkan oleh Bin Sirak adalah supaya seorang mesti berbicara, berpikir, dan juga bersikap di hadapan Tuhan dengan orang-orang yang di sekitar dengan tepat. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, kebijaksanaan bukan kemampuan yang dimiliki secara instan. Ya. Kita dapatkan secara instan. Ini butuh proses, butuh pembelajaran, butuh pendidikan, butuh juga pengalaman hidup. Ya. Tapi kadang-kadang ya, kesombongan manusia membuat kita bebal, ya, tidak mampu dan tidak mau belajar dari pengalaman hidup orang lain. Padahal kita bisa juga belajar dari pengalaman hidup orang lain. Hal ini seperti sikap iman, seperti sikap imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga tua-tua yang menutup mata pada kuasa Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Ya, mereka buta akan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang tidak sempurna, mari kita terus berupaya mengevaluasi diri kita. Mari kita belajar dari serumpun bambu, ya. Filosofi serumpun bambu. Semoga kita mampu menjadi orang yang fleksibel, tahan segala keadaan, bertumbuh dalam kebersamaan, sederhana, apa adanya, dan terbuka pada evaluasi. Di mana ada pertumbuhan, pikiran, perasaan, dan sikap kita, disitulah ada kebijaksanaan. Dan di mana ada kemurnian hati, di situ kita menemukan kebijaksanaan. Mari kita hening sejenak.